Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Riko. Ya, jadi Ya, Pak. siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi, hari ini kita bertemu lagi ya dengan Bapak ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita melakukan yel-yel terlebih dahulu ya, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya ya. Silakan kepal tangannya letakkan di dada ya. Ketika Bapak ya, masih ingat kan yel-yel kemarin? Ya, seluruhnya ya. Silakan dikepal tangannya. Bahasa Indonesia. Kami cinta Ya. Bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa. Ya, terima kasih anak-anak. Iya. Memang kalau kita sebagai warga Indonesia, kita harus bangga kan, harus cinta terhadap bahasa Indonesia. Kalau bukan kita yang mencintai bahasa Indonesia, siapa lagi yang akan mencintai bahasa Indonesia? Ya, kita boleh mempelajari bahasa asing ya, tapi kita harus dinomorsatukan bahasa Indonesia ya. Ngerti ya? Nah, jadi sekarang silakan siapkan bukunya ya, pena. Nah, minggu kemarin kita belajar materinya tentang apa aja, Bang? Cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya silakan anak-anak baca sendiri ya. Tujuan pembelajarannya. Kalau membaca cerita, ada yang suka membaca cerita? Lebih suka lagi Pak buku cerita. Iya, jadi ini berhubungan dengan cerita ya. Jadi hari ini kita berhubungan dengan cerita ya, yaitu cerita fantasi. Nah, ada yang tahu apa sih kira-kira cerita fantasi itu? Cerita khayalan Pak. Cerita Ya, Pak. khayalan. Ada yang lain? Bu, ini Rosa. Coba cerita fantasi itu apa, Rosa? Rosa mainan baik, Pak. Iya, coba. Cerita fantasi itu apa, Rosa? Coba ini. Cerita imajinasi, Rifki, Pak. coba tolong bantu kawannya, coba Rifki. Cerita fantasi itu apa? Cerita yang bersifat imajinasi, Pak, khayalan. Oh iya ya. Iya. Jadi yang dijawab oleh teman kalian, Riko, Rifki, kan, Intan ya, itu semuanya benar. Jadi cerita fantasi itu cerita yang sifatnya khayalan atau imajinasi ya. Nah, di sini Bapak telah menuliskan pengertian cerita fantasi. Bapak ambil dari pendapat dari Permadi ya. Permadi dalam buku teks bahasa Indonesia yaitu karangan Yudhistira ya. Jadi cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur pencitraan yang normal namun bersifat imajinatif khayali ya. Jadi begini, jadi cerita fantasi itu artinya ceritanya itu sifatnya irisan antara kehidupan dunia dengan kehidupan nyata, kehidupan dunia dengan kehidupan khayalan ya. Makanya dia sifatnya imajinatif. Ada yang ceritanya kejadiannya benar-benar ada, ya kan, mungkin latarnya, ya kan. Tapi di dalamnya itu dikemas dengan yang sifatnya khayalan ya. Nah, kemudian lihat di sini. Nah, Bapak telah menampilkan ini adalah contoh-contoh dari cerita fantasi ya. Yang pertama cerita Harry Potter ya. Ini ya, Bapak telah bawa bukunya ya dari rumah, berat sekali ini bawanya tadi. Ini adalah contoh cerita fantasi ya yang sifatnya novel ya. Harry Potter. Harry Potter dan Kamar Rahasia. Ini adalah cerita buku pertama dari J.K. Rowling, Harry Potter. Itu ada berapa ya? Ada 7 ya ceritanya. Nah, kira-kira menurut kalian mengapa Bapak berbicara bahwa ini cerita fantasi? Ada yang bisa memberi pendapat?
Karena Coba. tokoh utamanya punya sapu yang bisa terbang, terus punya tongkat sihir, Pak. Oh iya benar. Ada yang lain? Ada yang lain? Korannya bisa bergerak, Pak. Apanya? Korannya, Pak. Oh iya benar ya. Korannya bisa bergerak-gerak ya. Sihir, ada sihir-sihirnya ya. Benar ya yang dikatakan oleh teman kalian Rosa dengan Fitrida tadi ya. Korannya bisa bergerak-gerak katanya. Kemudian ada tongkat sihirnya dan seterusnya ya. Ini termasuk cerita fantasi ya, hayalan. Karena mengapa ya? Karena di dunia nyata tidak ada ya kan, tidak ada orang yang bisa terbang dengan sapu ajaib ya. Nah kemudian ada lagi cerita The Lord of the Ring ya. Ini ada 3 buku di sini. Ini adalah buku pertamanya ya, The Lord of the Ring ini ya. 9 pembawa cincin. Nah kira-kira ada yang bisa memberi tahu mengapa Bapak masukkan ini termasuk cerita fantasi? Karena Ya, itu, Pak, dia punya cincin yang bisa bikin dia jadi sakti dan hebat, Pak. Oh ya, benar ya. Intan pernah bacanya atau pernah nonton ya ceritanya ini ya. Ya, Pak, nonton filmnya, Ya, Pak. ya benar ini termasuk cerita fantasi ya karena si tokoh utamanya ini dia memiliki cincin yang ketika cincinnya itu dimasukkan di jari tengahnya dia bisa menghilang ya kan. Nah, kemudian di sini kalau yang suka fabel kan, fabel di sini Bapak bawa juga petualangan ayam dan anjing ya. Ini termasuk cerita fantasi juga. Ya, coba kira-kira ini mengapa ini cerita fantasi? Tokoh-tokohnya, Pak, menyerupai manusia, Pak. Ya, jadi ya ada yang lain? Benar apa yang dikatakan oleh Fitrida tadi, Rosa, benar atau tidak tadi pendapatnya itu? Benar, Pak. Tapi kalau Iya. menyerupai itu kayak wajahnya juga mirip dong, Pak. Tapi kan dia bisa berbicara seperti manusia, seperti itu, Pak. Oh iya, Berperilaku juga seperti manusia. iya. Ya, jadi ini termasuk cerita fantasi, tapi jangan ngomong wajahnya ya. Wajahnya mirip seperti manusia kan? Mirip dengan siapa? Dengan Bapak jauh beda ini. Bapak terlalu ganteng kalau dibedakan dengan itu ya. Ya. Jadi ini termasuk cerita fantasi ya, ayam dan anjing ya, karena si ayam dan anjing ini bisa berbicara seperti manusia. Dalam kehidupan nyata tidak ada ya kan? Ayam atau anjing yang bisa berbicara. Kalau ada yang bisa berbicara, pasti orang tuanya Rosa akan membelinya pasti. Ya kan? Akan membelinya, ya kan akan dijualnya lagi ke luar negeri. Ya. Nah, kemudian terakhir ada cerita Bobo Boy. Ya. Pasti Rifki hobi nontonnya ini pasti. Mana Dia Rifki? tahan tidak sekolah Pak nonton itu Pak. Iya. Rifki, coba Rifki ini mengapa ini termasuk cerita fantasi? Rifki mirip Adudunya itu, Pak. Iya, benar. Ada yang bisa membantu? Jawab, Rifki, jangan diam. Ya, coba Intan coba bantu kawannya coba. Ini mengapa ini termasuk cerita fantasi? Itu cerita Bobo Boy, Pak. Jadi dia tuh sakti, punya itu apa namanya tuh robot telespor apa itu loh, tele apa ya namanya tuh. Pokoknya kayak Telegram. bukan, dia tuh kayak telepon gitu loh. Oh iya. Ya, Kekuatan dia tuh super hebat. Pak. Iya, robotnya itu loh. Jadi kekuatan super. Ya, jadi ya benar ya. Jadi intinya ya benar yang dikatakan oleh teman kamu ini termasuk cerita fantasi ya, karena si tokohnya itu baik Bobo ya kan, Adudu dan seterusnya itu dia bisa berbicara ya kan, bisa berbicara. Kemudian dia memiliki kekuatan ya kan si Bobo ini memiliki kekuatan ya kan, kekuatan petir di sini ya. Nah, jadi anak-anak mengapa Bapak tampilkan 3-4 contoh buku ini ya kan, jenis-jenis cerita fantasi. Jadi supaya anak-anak tahu oh cerita fantasi itu banyak kan. Cerita fantasi itu banyak, ada bentuknya novel ya kan, ada bentuknya fabel, ada bentuknya komik, ada bentuknya dongeng dan seterusnya. Jadi intinya kalau cerita fantasi itu dia itu sifatnya hayalan. Mungkin artinya kejadian-kejadian dalam ceritanya itu tidak terjadi dalam dunia nyata. Nah,
supaya kalian lebih memahami cerita fantasi, ya ada baiknya kita harus tahu dulu ciri umum dari cerita fantasi ya. Nah, ini di sini ciri umum cerita fantasi itu ada 6 ya cirinya. Yang pertama ada keajaiban atau keanehan. Artinya dalam tokohnya itu ada memiliki kesaktian, ya kan? Mungkin mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar dan seterusnya. Kemudian ciri yang kedua, ide ceritanya. Ide ceritanya tidak dibatasi dalam kehidupannya nyata. Artinya ide ceritanya itu bisa terjadi dalam kehidupan nyata, bisa juga terjadi dalam kehidupan tidak nyata. Coba ada yang bisa memberi contoh, coba. Ada yang bisa memberi contoh? Coba Fitrida, coba. Ide cerita tidak dibatasi kehidupan nyata. Coba, contohnya apa? Iya, contohnya Pak ya kan tidak dibatasi kehidupan nyata kan karena cerita fantasi ini kehidupannya hayalan Pak. Oh iya. Ada yang bisa menambah ya, benar. Teman-teman. Di desa yang jauh, hiduplah seorang petani bernama Rama. Rama seorang yang baik dan bijak. Dia memiliki beberapa meter kebun. Walaupun dia petani ulung, kebunnya tidak pernah menghasilkan biji-bijian. Sedangkan petani yang lain memanen dan menabur. Rama terus membaca, dan membaca, tapi kebunnya selalu tandus. Oh, Rama, kenapa kau membajak setiap hari? Kebun ini tidak memberimu apa-apa sejak setahun yang lalu. Kau harus menjual kebun ini dan membeli kebun di tempat yang lain. Oh, kawan, kebun ini milik leluhurku. Dulu mereka bertani di kebun ini. Aku pasti melakukan kesalahan. Aku akan terus berusaha. Aku doakan yang terbaik untukmu, kawan. Rama tidak ingin menjual kebunnya berapapun harganya. Beberapa hari tanpa makanan, dia makan buah untuk bertahan hidup. Setiap hari dia pergi membajak. Aku akan membajak sampai aku mengetahui kenapa kebunku tidak menghasilkan apa-apa. Aku menabur benih setiap tahun. Kemana benihku pergi? Rama membaca dan membaca. Aku sangat lelah. Rama membajak seluruh kebun. Saat itu sudah sore dan dia berpikir untuk istirahat. Saat ini Rama terlalu lapar untuk membaca. Dia akan berhenti membajak saat dia menghantam sesuatu yang keras di dalam tanah. Apa ini? Terdengar seperti sebuah logam. Oh, panci yang besar. Ini aneh. Siapa yang mengubur panci logam di dalam tanah? Ini tidak berguna. Rama merasa marah karena menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang tidak berguna. Dia melemparkan alatnya ke dalam panci logam dan duduk di bawah pohon. Aku pikir aku harus menjual kebun ini sekarang. Aku tidak bisa terus kelaparan. Kebun ini tidak akan memberiku apa-apa. Rama beristirahat di bawah pohon dan makan buah yang dibelinya. Buah yang tidak banyak dibandingkan rasa lapar yang dirasakan oleh Rama. Dia duduk di sana beberapa jam memikirkan kebunnya dan merasa sedih. Dia tahu dia harus menjual kebunnya. Dia tidak punya pilihan. Aku harus kuat sekarang. Kebun leluhurku ini harus segera dijual. Aku harus segera pulang sebelum gelap. Saat Rama kembali ke panci untuk membawa alat bajaknya, dia terkejut dengan apa yang terjadi. Apa? Siapa yang menyimpan ini? Aku di sini dari tadi. Rama melihat di pot itu ada 100 alat bajak seperti yang dia miliki. Dia tidak bisa membedakan alat bajak yang mana miliknya. Ini tidak mungkin. Apa ini panci ajaib? Akan kucoba sesuatu. Rama mengeluarkan 100 alat bajak dan menyimpan satu buah anggur di panci. Dia tidak mempercayainya. Anggur itu sekarang menjadi 100 buah. Ini benar-benar panci ajaib. Aku tidak percaya. Akan Terempah ke dalam panci. Panci itu terus memberikan sesuatu.
Penduduk desa heran dengan kesuksesan petani itu. Namun, tidak ada yang bisa tahu. Rama selalu menyembunyikan pancinya di sudut rumahnya di bawah kain. Suatu hari, Rama berpikir untuk mengunci pancinya. Dia menaruh ayam di dalamnya dan menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, ada 100 ayam betina melompat keluar dari panci, mengepakkan sayapnya. Rumah Rama penuh dengan ayam betina. Banyak ayam betina di mana-mana. Oh, kenapa aku tidak menaruh ikan mati saja? Oh, bagaimana aku menangkap ayam-ayam ini? Rama mengejar mereka semua, tapi mereka terlalu banyak. Mereka duduk di atas meja, terbang ke kursi. Satu terbang dan satu duduk di kepalanya. Oh, pergi. Kemari kalian semua. Tapi ayam-ayam itu ketakutan dan ada di mana-mana. Tiba-tiba, Oh, tidak. Tunggu. salah satu ayam terbang dan duduk di dalam panci lagi. Dan kemudian, 100 ayam keluar dari panci tersebut. Oh, rumahku menjadi kandang ayam. Aku harus bagaimana? Dengan cepat, Rama menutup panci itu dan disimpan di sudut rumahnya. Kemudian dia keluar rumah. Semua ayam mengikutinya. Orang-orang desa terkejut melihat banyak sekali ayam yang keluar dari rumah Rama. Phew, banyak sekali ayam. Aku harus menggunakan panci ini dengan bijak. Tapi Rama tidak menyadari bahwa pengawal raja mendengarnya. Dia mendengar tentang panci dan bergegas menuju raja untuk menceritakan semuanya. Banyak ayam keluar dari panci. Bagaimana itu terjadi? Ini pasti panci ayam. Bawa Rama dan pancinya ke sini segera. Pot itu milik kerajaan. Rama mengetahui kenapa sang raja meminta membawa pancinya. Raja itu orang yang serakah. Mungkin dia ingin semua kekayaan hanya untuknya. Bawakan aku panci. Ini panci yang besar. Tapi bagaimana panci ini dapat mengeluarkan begitu banyak air? Biar kulihat ada apa di dalam panci. Oh tidak, jangan lakukan itu. Tapi sudah terlambat. Saat raja memukul, dia terpeleset dan jatuh ke dalam panci. Sekarang ada 100 raja memanjat keluar dari panci. Sebelum semua orang dapat berkata, mereka semua berkelahi sama-sama. Itu singgasana. Jangan naik ke sini. Tidak, ini milikku. Akulah rajanya. Tidak, ini adalah kerajaan. Aula itu penuh dengan raja. Selamatkan raja kita. Ya, tapi yang mana raja kita? Sang prajurit tidak bisa menemukan raja yang asli, dan dalam beberapa menit raja-raja itu saling membunuh satu sama lain. Istana sekarang berduka karena kerajaan tidak ada yang memerintah. Lalu Rama menyadari betapa berbahayanya panci ini. Dia berlari menuju panci dan bang, dijatuhkannya di lantai. Dia sedih karena kehilangan panci ajaibnya. Tapi Rama sekarang memiliki lahan yang subur. Dia mulai bertani dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Nah ya, anak-anak sudah ya. Sudah kalian lihat, kalian dengar ya. Cerita fantasi ya. Nah, mengapa ini termasuk cerita fantasi? Coba ada yang bisa memberitahu. Cerita Karena panci dia ajaib punya ini panci. termasuk cerita fantasi. Mengapa coba? Karena dia punya panci yang bisa mengeluarkan ayam-ayam, Pak. Ah ya benar ya. Ya benar ya. Ada yang bisa ini menambahin lagi? Cukup? Ya jadi benar ya. Jadi cerita panci ajaib ini termasuk cerita fantasi ya. Mengapa ya? Karena di dalam ceritanya ini si tokoh utama ya kan Rama ini menemukan panci ya. Pancinya ini ketika dia memasukkan sesuatu benda maka akan menjadi 100 ya kan, menjadi 100 ya dan seterusnya ya. Nah, jadi ini ceritanya cerita fantasi. Nah, di dalam cerita tadi kira-kira tokohnya itu siapa-siapa ada? Rama, Pak. Rama, kemudian siapa lagi? Raja, Pak. Raja. Kemudian Pengawal. pengawal,
dan seterusnya ya. Jadi tokoh ya. Jadi kalian sudah mengerti ya tokoh itu apa ya. Jadi pelakunya di situ ada Rama, kemudian ada raja, kemudian ada pengawal ya kan. Nah, kemudian kalian menemukan tidak watak dari setiap tokoh tadi? Rama, Watak itu bisa secara langsung dijelaskan kan, secara tidak langsung kan. Nah, tokohnya tadi coba Rama tadi sifatnya apa sifatnya? baik Pak. Baik, Sabar, Pak. ya Tekun. baik, tegar dan seterusnya ya. Jadi wataknya itu ada tadi kalau kalian mendengarkan tadi dijelaskan oleh yang penulis oleh yang membuatnya tadi bahwa si Rama ini memiliki sifat bijak dan baik di situ kan. Artinya si pengarang itu langsung menceritakannya kan watak si tokohnya itu. Artinya dia itu menggunakan teknik analitik secara langsung kan. Kemudian si raja tadi katanya tadi sifatnya tadi apa? Si raja tadi. Kalau kalian mendengar. Serakah. Maka Ya serakah kan, ya. Nah, kemudian latarnya, kira-kira latarnya di mana saja itu? Latar tempat, waktu dan suasananya. Coba latar tempatnya itu di mana saja terjadi? Di kebun. Di kebun atau di ladang. Kemudian apa lagi? Kerajaan. Di kerajaan. Kemudian yang ayam-ayam keluar tadi di mana itu? rumah Pak. Di rumah Rama. Di Rama. Kemudian latar waktunya itu ada tidak latar waktu tadi? Ada, Pak. Sore. Nah, di mana latar Sore waktunya Pak, kapan? sore. Kapan Pak? Sore. Sore ya. Kemudian latar suasananya ada tidak tadi? Nampak tidak? Ketika yang si Rama tadi memecahkan panci tadi, ya kan? Dia sedih kan? Artinya itu termasuk latar suasana kan, sedih ya. Kemudian alurnya ya, alur tadi kalau dari awal sampai terakhir, alurnya itu alurnya maju, mundur atau campuran kira-kira? Maju Pak. Maju ya. Ya coba Rosa bisa memberi penjelasan pendapatnya mengapa alurnya maju. Ya karena tadi kan prosesnya itu dari si Rama berladang ya, terus tapi gagal, kemudian dia menemukan panci ajaib yang bisa menggandakan segala sesuatu sebanyak berkali-kali lipat. Kemudian akhirnya raja mengetahuinya, kemudian merebutnya, raja yang serakah. Akhirnya raja mendapatkan balasan atas keserakahannya itu, dan karena Rama menyadari kalau panci tersebut berbahaya, akhirnya dihancurkan. Jadi proses alurnya maju, Pak. Nah, ya benar ya yang disampaikan oleh teman kalian Rosa tadi ya. Jadi alur ceritanya itu alur maju. Sebab dari awal penceritaan sampai terakhir itu sifatnya maju terus kan. Nah, jadi artinya kalian semuanya anak-anak Bapak ini kelas 71 ini semuanya pintar semua ya. Sudah Ya dong, Pak. menjawab Pak. Ini kumpulan pertanyaan ranking 1 Bapak semua Pak. berikan. Nah, sekarang Bapak bagi kelompoknya ya. Bapak bagi kelompoknya. Silakan mau dibaginya sistem absen atau sistem ini sesuai tempat duduknya. Terserah, Pak. Tapi saya nggak mau sama Riko, dia males, Pak. Nah, ya sudah. Artinya Bapak langsung Ya udah, aku absen juga nggak saja ya. mau. Jadi yang paling depan Aku keluar Bapak aja, ini, Pak. Rosa ini nanti kelompok 1 ya. Intan kelompok 2, kemudian Morina kelompok 3, ya kan? Nah, terbentuk ya. Kelompok 5, Pak. 6 kelompok ya. Jadi kelompoknya itu Bapak beri nama masing-masing ya, karena ini cerita kan, cerita fantasi artinya kelompok Rosa, ini nama kelompoknya cerpen ya, diingat ya. Kemudian Morina, Novel, nama ini kelompoknya. Kemudian Riko, dongeng, kemudian Fitriani, Fabel dan seterusnya ya. Silakan sudah Bapak bagi LKPD-nya, silakan dikerjakan ya, silakan dianalisis tokoh, kemudian watak dan seterusnya ya. Silakan bekerja sama ya. Nanti Bapak nilai ketika kalian mengerjakan tugasnya, Bapak nilai ya. Siapa yang paling aktif dalam kelompoknya, siapa yang tidak mau bekerja ya. Silakan dikerjakan ya. Siapa? Nah ya,
Jadi anak-anak, waktunya setelah habis, Bapak harap seluruh kelompoknya setelah mengerjakan tugasnya masing-masing, silakan kelompok Intan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, ya terima kasih Intan, ya terima kasih atas tanggapannya Ibu Rosa ya. Terima kasih Ibu Rosa ya, Rosa atas tanggapannya. Ya benar ya, yang disampaikan oleh kelompok Intan tadi sudah sangat baik sekali. Dia telah menganalisis unsur intrinsik yang ada di cerita sesuai dengan cerita di LKPD. Kelompok Rosa juga menanggapinya sudah sangat benar, sudah sangat baik sekali dengan bahasa yang baik, ya kan? Kemudian dengan tanggapan yang sopan, ya kan? Dan seterusnya ya. Ya, Pak. Jadi pembelajaran kita hari ini Bapak anggap selesai ya. Silakan nanti Bapak akan bagikan video ya, video tentang pensil ajaib videonya. Silakan nanti dianalisis oleh kalian di rumah, kemudian ya, silakan dianalisis di rumah video tersebut masing-masing ya, seluruh kalian mengerjakan tugasnya. Ini bukan kelompok lagi, artinya masing-masing individu menganalisis video yang telah Bapak bagikan nanti ya. Nah, kemudian silakan dipelajari juga di halaman 105 sampai 170 untuk pertemuan kita minggu depan. Banyak sekali, Pak. 105 sampai 170. Ya. 105 sampai 107 maksudnya. Salah tadi ya. 105 sampai 107 ya. Jadi menceritakan kembali isi cerita fantasi ya. Bapak cukupkan pertemuan kita kali ini. Bapak harapkan seluruh anak-anak Bapak ini menjadi anak-anak yang berguna baik nusa maupun bangsa. Tapi perlu diingat ketika kalau kalian di rumah harus patuh dengan orang tua ya. Harus menghormati orang tua ya, dengan kakak, dengan ayu dan seterusnya. Nah, kalau yang beragama Islam ya, jangan lupa untuk melakukan sholat 5 waktu karena kalian umur kalian ini sudah dihisap ya. Mungkin ini pertemuan kita kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.